TOEFL IBT Model Test 5, Reading 2, Organic Architecture. Organic architecture, organic. Organic here means related to nature, berhubungan dengan alam, tidak ternodai oleh buatan manusia. One of the most striking personality, salah satu orang yang terkenal dalam perkembangan, striking terkenal, okay. In the development world of early 20th century, di perkembangan arsitektur awal abad 20-an, early 20th century, adalah Frank Lloyd Wright tahun 1867 sampai dengan 1959 ini lahir dan meninggalnya ya. Wright moved to Chicago, dia pindah ke Chicago, where he eventually, pada akhirnya, joined the firm, bergabung dengan sebuah perusahaan yang dipimpin oleh Louis Sullivan. Wright set out ini artinya set out, to begin, to create architecture of democracy. Dia ingin menciptakan yang namanya architecture of democracy, arsitektur demokrasi, kebebasan dalam berarsitek ya. Always a believer in architecture as natural, dia selalu percaya bahwa arsitektur itu adalah sesuatu yang alami, organik, alami sama. Wright saw it as serving free individuals, dia melihat bahwa arsitektur ini sebagai orang yang bebas, yang memiliki hak untuk bergerak secara bebas dalam perihal ruangan, bergerak secara bebas dalam ruang lah ya kita bilang, memimpikan a non-symmetrical design, desain-desain yang tidak simetris yang berhubungan secara ruang with its natural surroundings, yang berhubungan dengan lingkungan di sekitarnya. He sought to develop an organic unity of planning. Dia berusaha mencari cara, okay, untuk mengembangkan organic unity of planning, kesatuan yang organik, kesatuan yang alami dari planning. Planning di sini adalah membuat denah, perancangan, kita bilang struktur bangunan, materials, materi atau bahan, site itu tempat di mana bangunan itu dibangun. Wright identified the principle of continuity. Dia melihat prinsip dari keselarasan sebagai suatu dasar untuk mengerti cara pandangnya dia, yaitu adalah organic unity, kesatuan yang organik, kesatuan yang alami. Classic architecture was all fixation. Classic architecture itu semuanya adalah sesuatu yang bersifat mendalam. Nah, not mendalam sih, fixations, kaku, not mendalam, sorry, kaku. Ini sesuatu yang kaku. Okay, fixation. Now why not let walls, ceilings, floors seen as compartment parts of each other? Okay, dia berarti bilang kayak gini. Kalau kalian tahu yang namanya classical architecture itu kaku banget loh. Kita ada konsep yang kita sebut sebagai organic architecture. Nah, ini adalah yang dia pengen dinding-dindingnya, langit-langitnya, lantainya, semua itu sebagai sesuatu yang saling melengkapi satu sama lain. Okay, this ideal profound in its architectural implications. Nah, ide yang mendalam atau mendasar ini dalam arsitektur kita sebut sebagai continuity atau keselarasan. Kenapa keselarasan? Karena dia membuat selaras antara si dinding, langit-langit, dan lantai ya. Okay, next paragraph. Wright manifested his figure's originality early. Manifested, dia berusaha menunjukkan figure's originality. Originality itu artinya gaya arsitektur yang orisinil dari dia ya, yang penuh dengan semangat. Early artinya awal-awal dia belajar, dia udah mulai menunjukkan dia itu originalitasnya seperti apa. Dan di sebelum tahun 1900 he had arrived at his style. Dia sudah sampai ke gaya dia yang entirely his own, sepenuhnya adalah gaya dia sendiri. In his work during the first decade of the 20th century, dalam karya-karya dia selama 10 tahun pertama dari abad ke-20, his cross-sectional plan itu apa? Itu adalah denah atau rancangan yang sebelum bangunan dibangun tuh biasanya ada garis-garis, gitu. Kita bisa bilang blueprint juga sih, garis-garis itu ya. And his fabric of continuous roof planes and screens, dan susunan dia
untuk membuat bidang-bidang dari atap dan dinding yang continuous, menyambung. Inilah yang kemudian menggambarkan adanya gaya baru yang kita sebut sebagai domestic architecture atau arsitektur yang memiliki gaya yang lebih bebas. Okay, rightfully express these elements and concept in a Robbie house. Nah, dia udah bangun rumah nih. Dia secara sepenuhnya menunjukkan, ekspresi sini menunjukkan elemen-elemen dan konsep-konsepnya dia itu di dalam Robbie house. You can search in Google yourself ya, Robbie house ya. Ini dibangun di antara tahun 1907 sampai dengan 1909. Like other buildings in Chicago area, dia mendesain ini at about the same time, di sekitaran waktu yang sama. Like he called this home a prairie house. Artinya mungkin durasinya gak terlalu beda jauh, atau mungkin saat pembangunan rumah ini dengan bangunan lainnya dibangun pada saat yang bersamaan. Dia memanggil rumah ini sebagai prairie house atau rumah padang rumput. Seurat ini dia menyusun long sweeping ground hugging lines, garis-garis di dasar, di tanah yang luas, yang lebar, okay? Unconfined by abrupt wall limits, yang tidak terbatas dengan adanya dinding-dinding yang tinggi, okay? As reaching outward and capturing the expansiveness, seolah-olah menggapai keluar dan menunjukkan betapa luasnya Midwest Great Flatlands, the flatlands, tanah flat datar ya, tanah datar dari Midwest Great. Midwest daerahnya, Great itu berarti lebar, udah luas, dia datar, kira-kira gitu. This is a very complicated to explain. Ini sangat membingungkan untuk dijelaskan ya. Dia cuma mau bilang sebenarnya bangunan dia itu dia tidak terlihat seperti memakan tempat. Jadi luasnya itu, luas tempatnya itu tetap terlihat luas, kira-kira gitu. Abandoning all symmetry, ternyata pas dia bangun ini dia juga abandon, meninggalkan, mengacuhkan kesimetrisan. And the architect eliminated a facade, dan dalam arsitektur dia itu dia menghilangkan yang namanya facade. Facade itu adalah bagian depan suatu gedung, kita bisa bilang kadang ada teras depan, itulah. Extended the roof, yang namanya atap itu diperpanjang far beyond the walls, melewati si dinding, and but concealed the entrance, tapi pintu masuknya nggak kelihatan ada di mana. Ini ciri-ciri rumah dia ya. Jadi dindingnya itu nggak tinggi-tinggi banget, teras depannya kagak ada, atapnya yang diperpanjang. Okay, pintu depannya juga nggak kelihatan. Wright filled the wandering plan of the Robbie house with intricately joined spaces. Nah, dia mengisi wandering plan, rancangan dia itu dia agak menyimpang. Menyimpang itu maksudnya gimana? Pada standarnya rancangan rumah pada saat itu tidak seperti ini. Jadi rancangan dia itu menyimpang loh. Nah, rancangan ini yang dinamakan Robbie house yang menyimpang ini with intricately joined spaces. Joined spaces ada ruangan-ruangan yang terhubung secara rumit. Beberapa ruangan itu dia besar, terbuka, beberapa ada ruangan yang tertutup. Groove really around a great central fireplace. Nah, ruangan-ruangan ini bebas ya posisinya, nggak monoton harus di sini, harus di sana, bebas lah ruangannya ada di mana aja bisa. Tapi di bagian tengahnya itu ada fireplace atau ada perapian. Nah, si Wright ini percaya ya dengan kuat bahwa memiliki keyakinan yang kuat bahwa in the heart's age-old domestic significance, dia percaya dengan kuat akan pentingnya si perapian ini. Heart age-old domestic itu artinya apa? Heart itu ada perapiannya, age-old itu artinya sudah berumur kepercayaan, sudah umur. Domestic itu ada dari negara dia ya. Berarti dia kepercayaan ini dia yakin banget penting loh bahwa ada perapian di dalam rumah di bagian tengah. Right designed enclosed patios. Nah, ini patio atau biasanya teras belakang rumah itu dia dibuat tertutup, overhanging roofs. Jadi sekali lagi atapnya juga ya melebihi bagian yang menopang si atap. Jadi kalau misalnya ini rumah, mana nih? Ini rumah, atapnya kan biasanya cuma gini doang ya. Nah, dia melebihi, dia lewat gitu. Oke. Next.
Pillar. And strip windows. Strip windows itu artinya adalah jendela yang garis-garis, kayak jendelanya kayak gini, garis gitu. Oke, jendela yang garis-garis, strip windows, to provide unexpected light sources, untuk menyediakan sumber cahaya yang tidak terduga. Jadi selang-seling di sini dari kaca ini ya masuk cahaya, dari yang ini nggak ada cahaya, ini ada cahaya lagi. Oke. And glimpses, kilasan-kilasan atau pandangan sekilas dari luar as people move through the interior space. Miss kok dibilang kilasan? Karena ketika jalan, ketika ketemu kayunya atau pembatas antar kacanya, ya orang itu nggak kelihatan. Okay. These elements, elemen-elemen ini together with the open ground plan, bersama dengan open ground plan, create a sense of space in motion, menciptakan adanya seolah-olah ruangan itu saling berhubungan ya, bergerak dari luar ke dalam. The flow, aliran yang ada of interior space dari ruangan bagian dalam itu yang menentukan sharp angular placement of exterior walls. Dia yang menentukan bentuk dinding bagian luarnya yang kaku, angular, kotak-kotak, sharp, tajam. Jadi if you see the picture, dia bentuknya kayak kotak-kotak dari luar bangunan ini, si Robbie House ini. Okay. Robbie House is a good example of right naturalism. Robbie House ini adalah contoh dari gaya naturalism, gaya arsitektur alaminya si Wright. His adjusting of a building to its size. Dia menyesuaikan si gedung ini agar cocok pada tempatnya. In this particular case, dalam kasus ini, gimana pun juga ada batasan-batasan, yaitu si kota yang memaksakan si hubungan antara si gedung dengan si tempat ini. Jadinya gini, maksudnya gini, ketika kita bangun tempat di kota itu kan gak gitu luas-luas banget daerah yang bisa kita gunakan untuk di daerah perkotaan, makanya dia memiliki batasan-batasan. Oke, ini batasannya lebih banyak dibandingkan ketika dia harus membangun tempat-tempat yang daerahnya itu lebih luas, more expansive, yaitu di daerah suburban, daerah pinggiran kota. Country homes, contoh rumah-rumah di daerah desa-desa gitu ya, pinggir kota. Nah, ada satu rumah lagi, tadi kan Robbie House, ini The Kaufman House. Ini adalah dinamakan dengan nama lain, yaitu adalah The Falling Water. Kalau yang tadi Robbie House, nama lainnya itu adalah Prairie House. Kalau si Kaufman House, nama lainnya adalah Falling Water. Ini dia dirancang sebagai weekend retreat, tempat orang pergi pada saat akhir pekan untuk berrelaksasi. Tempatnya di mana? Bear Run near Pittsburgh. Ini nama tempatnya ya. Is a prime example. Ini adalah contoh yang sangat bagus sekali of the latter. Untuk yang kedua yang mana? Kan tadi disebut satu dia punya nih ya. Satu dia punya yang city constraint building to site. Satu yang ini terbatas dari si posisi tempatnya. Satu yang lebih more expensive suburban. Ada dua gaya ya. Satu adalah ketika dia harus bangun di daerah-daerah kota yang terbatas tempatnya. Satu adalah yang daerah pinggir kota yang luas. Nah, si Falling Water ini ada contoh untuk yang the latter. Latter ini maksudnya dari yang disebut tadi, dia ada contoh yang kedua. Berarti contoh untuk yang more expensive suburban. Okay. Perch on a rocky hillside over a small waterfall. Dia bertengger di sini terletak di rocky hill, bukit yang berbatu-batu di atas small waterfall, di atas air terjun yang kecil. This structure, bangunan ini memanjang, adalah bentuk yang lebih panjang, lebih lebar dari si Robbie House yang berkotak-kotak bentuknya. Dari semua 4 sisi. Artinya kalau rumah itu biasa, kalau kita gambar rumah ada 4 sisi, segi 4 biasanya. Rumah-rumah orang rata-rata segi 4 ya. Nah, ini dia maksudnya dia mirip kayak Robbie House, tapi bedanya itu dia lebih luas, dia mau bilang gitu. Since the completion of this residence, sejak selesainya bangunan ini dibuat, residence tempat tinggal, architects and the public alike, baik arsitek ataupun masyarakat, mereka marvel, mereka terkagum-kagum at the fluid interplay, akan adanya
aliran yang saling mempengaruhi antara ruangan bagian dalam dengan ruang bagian luar. In designing Fallingwater, right in keeping with his commitment to architecture. Oke, pada saat dia menciptakan si Fallingwater ini, Stewart ini berusaha untuk memegang teguh komitmen dia terhadap si architecture of democracy. Artinya si arsitektur itu dia harus memiliki kebebasan ya, yang tadi. So to incorporate the structure more fully into the site, dia berusaha mencari cara supaya si bangunan ini bisa fit, bisa cocok banget dengan tempat di mana si bangunan ini akan dibangun. Nah, oleh karena itu dia memastikan dia menggunakan fluid dynamic exchange, pertukaran yang dinamis, akan ada aliran antara indoor outdoor dengan tempat dengan bangunan ya. Between the interior of the house, kalau udah dijelasin tuh, ada aliran yang dinamis antara bagian dalam rumah dengan natural environment outside, dengan lingkungan yang ada di luar. Rather than build a house, dibandingkan dia harus membangun rumah yang memandang, melihat ke bawah. Ini artinya, ini gambar ini nih. Ini ada bangunan, overlook itu artinya ngelihat ke arah sana. Ini waterfall. Daripada dia bangun yang kayak gini, yang dia melihat ke bawah baru kelihatan waterfallnya, dia memutuskan untuk membangun waterfall, membangun bangunan ini over a waterfall. Jadi dia bangun di atasnya. Jadi ini gedungnya, waterfallnya itu di bawah sini. Oke. Dia bangun di atas waterfall. Si rumah ini dibangun di atas waterfall karena dia percaya bahwa orang-orang yang tinggal di dalam akan lebih waspada akan kehadiran si air terjun dan akan kekuatan air terjun daripada mereka melihatnya hanya merely only. Daripada cuma lihat kayak gini, mendingan dia rasakan kayak gini. Jadi kalau misalnya rumahnya di atas waterfall itu, dia bisa ngerasain getarannya, dia bisa dengar suaranya dengan lebih jelas. To take advantage of the locations, untuk mengambil keuntungan dari posisi rumah ini, Wright designed a series of terrace. Nah, dia bangun banyak teras-teras on 3 levels. Di tiap tingkat ya, ada 3 tingkat, dia tiap-tiap tingkatnya dibangun teras from a central core, dari posisi bagian tengah. To the contrast in textures between concrete, painted metal, and natural what is this ya? Stones in its walls enliven its shapes. Contrast itu artinya warna yang bertolak belakang. Oh, tapi ini bukan warna, tekstur. Tekstur yang bertolak belakang antara semen, concrete, beton, painted metal, logam yang dicat, natural stones, batu-batu yang alami di dinding-dinding, enliven its shapes. Enliven itu membuatnya terlihat lebih nyata. Bentuk-bentuknya terlihat lebih nyata as does Wright use of full-length strip windows. Sekali lagi ya, dia pakai yang namanya strip windows itu untuk menciptakan apa sih? Stunning interweaving of interior and exterior space. Dia ingin menciptakan adanya jalinan antara bagian dalam ruang dengan bagian luar ruang. The implied message of Wright's new architecture was space. Nah, sebenarnya apa sih yang ingin ditekankan? Apa sih pesan yang ingin disampaikan dari Wright dengan gaya arsitekturnya dia itu adalah ruang. Oke, not mess, bukan masa. A space designed to fit the patron's life. Patron itu siapa? Patron ini udah ada penjelasannya di sini. A person who gives money to support artists and writers. Oke, artinya dia yang memberikan dana kepada orang-orang itu. Oke, dia membuat bangunan ini, ruangan ini supaya cocok dengan kehidupan si orang itu, si orang yang sudah membiayai dia untuk berkarya ya. Dan and enclosed and divided as required. Ketika ada nggak sih tempat-tempat yang perlu ditutup, tertutup ada. Ada nggak sih tempat yang perlu dipisahkan, misalnya antara ruangan ini dengan ruangan itu, ada juga. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan sih orang yang nanti akan tinggal di sana, yang ngebiayain dia untuk berkarya ini. Wright took special pains, dia menemukan kesulitan-kesulitan tertentu untuk memenuhi permintaan dari si kliennya. Often designing all the accessories of the house, sampai akhirnya dia sering banget desain juga isi dalam rumahnya itu. Accessories ini maksudnya apa, Miss? It's like for example the chair, the table, the light,
the others ya. Di akhir tahun 1930-an, he acted on a cherished dream. Dia melaksanakan mimpinya itu yang sudah sangat dia syukuri, yang sangat di sini terhormat, di sini disyukuri. To provide good architectural design, yaitu untuk menyediakan desain arsitektur for less privileged people, untuk orang-orang yang kurang beruntung. Okay, by adapting this is the next page. I'm going to stop it here first. By adapting, ingat ya kita sampai sini, by adapting the okay, we continue. Just now we said from less privileged people by adapting the. Kita mulai dari in the late 1930s lagi deh ya. Di akhir tahun 1930-an, he acted on a cherished dream. Dia menjalankan mimpi dia yang sangat dia sukai lah, sangat dia senangi, sangat dia syukuri. Di situ saya terhormat. To provide good architectural design, untuk memberikan desain arsitektur for less prosperous people, untuk orang-orang yang tidak begitu beruntung, yang gak begitu kaya, dengan menerapkan apa? We go to here. Menerapkan ide of his prairie house. Prairie house, ingat yang tadi ya, Robbie House ya. Dia menerapkan konsep-konsep dari Robbie House ke rancangan rumah yang lebih kecil, yang tidak begitu mahal. Artinya less itu kurang, expensive itu mahal. Maksudnya ya nggak semahal itu, nggak semahal si Robbie House itu. Dwellings itu adalah tempat tinggal. The publication of Wright's plans, ternyata publication, penerbitan dari si rancangannya Wright brought him a measure of fame, memberikan dia kepopularitasan di Eropa, terutama di Holland, Belanda, Jerman. The issuance, penerbitan yang ada di Berlin tahun 1910, diterbitkan apa aja sih? Diterbitkan portfolio. Portfolio itu adalah hasil-hasil karya dia selama ini dijadikan satu, itu portfolio of his work, and an exhibition, dan juga ada pameran, pameran dari desain-desain dia. The following year, artinya ini 1910, dia kan ada penerbitan portfolio, setahun kemudian ada pameran akan karya-karya dia ya. Ini yang kemudian mendorong, stimulated anak-anak muda, arsitek-arsitek muda untuk menerapkan beberapa dari ide dia mengenai open plans, mengenai rancangan yang seperti ini, yang selaras antara luar dengan dalam. Some 40 years before his career ended, 40 tahun sebelum karirnya berakhir, his work was already a revolutionary significance. Ternyata hasil karya dia itu sudah memberikan dampak yang sangat penting. Revolutionary itu adalah memberikan perubahan besar, revolusioner. Oke, artinya mungkin konsep cara pandang arsitektur jadi berubah gara-gara dia. Dan ini penting, mempengaruhi banget dunia arsitektur. Oke, finish.